Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi atau sharing, tidak bersifat menggurui, tapi kita hanya bersama-sama mencoba men-sharingkan tentang cara mengusulkan kenaikan pangkat, baik 4B, mau ke 4C atau ke 4D, atau mensimulasikannya, juga menambahkan usul ijazah S2. Dan channel kita kali ini adalah untuk sharing terhadap pertanyaan yang telah disampaikan baik melalui WA maupun melalui channel YouTube Kreatif. Untuk itu, kita akan langsung saja pertanyaan yang akan kita bahas pada kegiatan strategi mudah mengusulkan kenaikan pangkat berikut ini. Pertama, pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman yang ada di channel saya rangkum. Pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama, saya rasa bisa melihat channel YouTube ini. Pertama, kita akan menjawab ada 3 pertanyaan yang semuanya kita rangkum yang hampir sama, yaitu dari Erdisal Tanjung. Bagaimana cara mengusulkan angka kredit dari 4C ke 4D? Jumlah angka kredit di 4C berjumlah 854.270. Thank you. Terima kasih. Bapak Erdisal Tanjung, untuk memahami pertanyaan Bapak, maka akan saya pahamkan bahwa mungkin Bapak menjelaskan bahwa angka kredit di 4C berjumlah 854 ini berarti saya anggap ini adalah nilai angka kredit konvensional atau yang sebelumnya. Jadi ini adalah kalau berdasarkan angka kredit yang sudah diintegrasikan, maka kalau 4C itu mau ke 4D, maka 4C itu di atas 300. Jadi tidak mungkin angka kreditnya itu hingga 500. Kalau sudah 4D itu nanti terpenuhi hingga 450. Maka itu untuk penanya bahwa untuk 4C ke 4D jumlah angka kredit yang panjenengan maksud adalah 854 ini adalah angka kredit lama. Kalau dikurangi 400 ya mungkin sekitar 454. Maka itu sebaiknya Bapak Erdisal Tanjung Pak 4C-nya diintegrasikan terlebih dahulu secara online sehingga akan mendapatkan nilai angka kredit yang diintegrasikan. Nilai yang akan diintegrasikan, angka kredit integrasinya berkisar 300 hingga 450. Jadi nilainya 300 hingga 450. Maka itu Pak Erdisal Tanjung, nilai yang panjenengan maksud adalah itu masih angka kredit lama.
Maka itu kita akan memberikan jawaban apabila belum diintegrasikan dan batas waktu yang untuk mengintegrasikannya sudah lewat, maka kita dapat mengusulkan dengan asumsi pak integrasinya 0 karena sudah terlewatkan, yaitu batas akhirnya adalah menginputkan atau mengintegrasikannya adalah Desember 2023, 31 Desember 2023. Maka itu untuk menghitungnya pak integrasinya kita anggap 0. Jadi pak integrasinya kita anggap 0 di sini, kita anggap 0 angka kredit negasinya. Kemudian menghitungnya adalah sama melihat dari per tahun nilai SKP. Jadi apabila SKP-nya itu adalah tahun 2023 baik, maka pangkatnya kita ubah dulu pangkatnya. Pangkatnya adalah 4C mau ke 4D. 4C. Sebelum panjenengan mau ke 4D, maka wajib harus sudah uji kom. Nah, apabila sudah uji kom, maka angka kredit yang Sempian sebutkan itu adalah angka kredit yang kita butuhkan untuk transisi. Ini adalah angka kredit integrasi. Karena ini sudah melampaui waktu yang ditentukan, limitasi yang ditentukan melampaui, jadi kita bisa mengusulkan tetapi angka kredit integrasinya kita anggap 0 hingga nanti kita akan menghitung angka kredit yang dibutuhkan adalah akumulasinya hingga 450 atau kebutuhan angka kreditnya 150. Jadi kita hitung berdasarkan SKP yang kita boleh. Kalau baik 100% dari 37,5. Untuk 4C ke 4D 37,5. Jadi ini kita lihat tabelnya. 4C 4D koefisiennya 4C-nya 37,5. 37,5 kali 100%, maka koefisiennya nilainya adalah 37,5. Begitu seterusnya, kalau sangat baik maka didapatkan 4,688. Tinggal kita menghitung sesuai dengan nilai yang kita akumulasikan hingga mendapatkan 150. 4C ke 4D. Begitu Pak Erdisal Tanjung, semoga mendapatkan gambaran. Ini data karena tidak jelas, tapi kita dapat mengasumsikan bahwa data ini adalah angka kredit lama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, saya juga butuh penjelasan tentang angka kredit dari pendidikan S2. Apakah jurusan S2 harus linier dengan pendidikan S1 atau tidak? Terus perhitungan angka kreditnya pendidikan S2 itu 25% kali 150 atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Langsung kita jawab sekaligus nanti akan kita sambung dengan simulasi di bawah ini. Untuk S2 yang kita mendapatkan sertifikat ijazah S2, maka untuk peraturan terbaru ini adalah S2-nya tidak berdasarkan linearitas. Jadi yang penting S2. Nah, nilai angka kredit yang diperhitungkan adalah 25% kali nilai kebutuhan akumulasi angka kredit yang dibutuhkan. Kita gambarkan seperti berikut. Kalau kita nilainya 4B, pas mendapatkan gelar S2 magister, maka
akumulasi yang kita hitungkan adalah 25% kali 150. 4C 300. Bukan dikalikan dengan kebutuhan angka kredit yang ini, tapi dikalikan dengan akumulasi pangkat yang pangkat yang dimaksud. Begitu seterusnya. Jadi S2-nya kalau 4B, S2 25% kali 150. Untuk mudahnya kita akan simulasikan, kita integrasikan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua. Mohon informasi untuk menghitung kenaikan pangkat ke 4C, angka kredit konvensional 633,922, kemudian angka kredit integrasinya, jadi ini paling tidak dikurangi 400, ini benar ini. 633 dikurangi 400, jadi 233. Angka kredit integrasinya adalah 233922. Pangkat atau golongan pembina tingkat 14B. Jabatan ini tidak perlu kita perhitungkan, nanti bisa kita tentukan nanti dari Oktober. Tapi yang paling kita cek adalah pak integrasinya. Lalu berapa angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat ke 4C, berapa kekurangan angka kredit untuk naik ke 4C, kapan bisa untuk mengajukan ke 4C, terima kasih. Nah ini untuk mudahnya kita akan simulasikan. Namun demikian, supaya nyambung dengan penjelasan yang kita maksud, kita akan berikan gambaran dulu bagaimana konsep dengan peraturan yang baru ini, bahwa kalau kita akan mengusulkan kenaikan pangkat, pertama kita akan memahami dulu periodenya. Ada 6 periode, Maret, April, dan ada 6 periode. Kalau kita lihat di sini, masa penilaiannya atau periodenya ada 6. Jadi bisa Februari, kita ulang bukan Maret ya, Februari, April, ada 6 periode, Juni, Agustus, Oktober, Desember. Februari bisa, kalau sudah cukup, yang penting kita ambil yang paling cepat. Februari, kalau Februari ini kalau tahun 2024 kita sudah lewat. Jadi ini bulan apa namanya? Bulan Agustus, kita upload ini bulan Agustus. Kalau kita Agustus approve submitnya Juni. Ini kita terlambat. Kalau kita mengusulkan di Agustus, kita approve atau submitnya usul itu di Juni, maka kita tertolak karena waktu untuk mengusulkan atau mengupload datanya adalah hingga 30 Juni. Maka itu untuk mudahnya ini akan kita usulkan di periode 2 bulan ke depannya, misalnya Oktober. Kalau Oktober berarti kita 31 Agustus paling lama mengusulnya, hingga 31 Agustus, sehingga kita masih memungkinkan ada 1 minggu ke depan untuk mengusulkan. Namun untuk memudahkan kita mengusulkan, kita kembali mengingatkan kembali cara-cara mengusulkan itu pada dasarnya adalah kita akan cari tahu dulu kita itu berada pada pangkat atau jenjang apa. Contoh tadi ini yang akan kita coba hitung adalah ahli madya. 4B ke 4C. 4B ke 4C ini tidak terjadi kenaikan jenjang. Jadi jenjangnya tidak terjadi, tetap jenjang di ahli madya. 4B ke 4C. Lain halnya nanti kalau 4C mau ke 4D, seperti Bapak yang pertama tadi, ini harus uji kom. Nah, untuk yang 4B ke 4C tidak terjadi kenaikan jenjang, maka kita tidak wajib mengikuti uji kom. Ini yang pertama dulu. Kemudian kalau kita ke 4C, koefisien pengali untuk mendapatkan nilai angka kredit yang kita butuhkan adalah 37,5. 37,5 dikalikan dengan predikat
kinerja kita atau predikat nilai SKP. Nah, kemudian kebutuhan angka kredit kita itu sebenarnya 150. Diakumulasikan dengan pak integrasi, maka minimal terkumpul 300. Jadi kalau 311, 308, 302 itu berarti sudah memenuhi untuk kenaikan pangkat ke 4C. Nah, untuk mendapatkan 150 atau kalau kita ada pak integrasinya, maka bisa kita akumulasikan dengan nilai yang kita peroleh, sehingga bisa jadi 2 tahun ke depan kita sudah bisa mengusulkan 4C, karena yang penting akumulasinya terpenuhi 300. Nah, cara mengalihkan adalah apabila SKP kita baik, maka koefisien kali 100%. Maka nilainya adalah 37,5. Apabila nilai kita sangat baik, maka 150 kali koefisien kali ini didapat 56,250. Nah, kalau per bulan dibagi 12 dan seterusnya. Nah, untuk mudahnya kita pertanyaan tadi adalah kapan saya bisa mengusulkan, bagaimana kita yang tercepat untuk dapat diusulkan. Nah, ini yang perlu kita supaya mudah kita akan simulasikan. Yang langsung saya buatkan aplikasinya untuk menyederhanakan ini, semua pangkat bisa kita simulasikan melalui aplikasi yang saya buat ini. Jadi pertama, sekaligus kita akan menyiapkan data pendukung kita. Data pendukung kita ini tadi adalah kita memiliki pak integrasi 233922. Kita isi 233 ini, kita 233,955. Kita ambil yang pas saja supaya yang bersangkutan Srinastiti dapat mengikuti channel ini. Mudah-mudahan panjenengan bisa mengusulkan, minimal perangkatnya sudah lengkap, hanya 3 halaman saja perangkat yang perlu kita siapkan secara mandiri, lalu nanti kita scan, kita jadikan JPG atau PDF, nanti diusulkan, dicoba melalui e-kinerja atau koordinasi dengan BKSDA atau ya Kadi. Ibu Srinastiti mendapatkan pak integrasinya adalah 233922. Kita coba disimulasikan 233932. Bu Srinastiti, kita coba nanti panjenengan bisa kalau kepala sekolah adalah penilainya adalah dinasnya, tapi kalau Ibu Srinastiti adalah guru, maka cukup kepala sekolah yang menandatanganinya. Kita contoh ini Bu Srinastiti. Kita ambil contoh sini Bu Sri atau Srinastiti. Srinastiti. Kita ambil di sini. Kita ulang. Srinastiti. Kita coba, nanti ini kita anggap diisi Bu Srinastiti, golongannya adalah 4B. Nanti ini diisi, karena yang paling poin itu adalah nanti di sininya. Kalau ini disesuaikan, ini nilainya periodenya kita lihat. Kalau periode Oktober, maka kita tidak memungkinkan. Tadi kalau periodenya Agustus, kita harus mengusulkannya 30 Juni. Tentu sudah lewat. Maka ini nanti tertolak di sistem. Maka kita ambil periode Oktober. Atau nanti periode, kalau mau luasan waktunya, Desember. Periode Desember. Kalau Desember kita akan nanti mengusulkan 31 Oktober. Uji kompetensi tidak, ini otomatis.
tidak perlu Ibu Sri Nastiti uji kompetisi karena 4P ke 4C tidak terjadi peralihan jabatan. Kemudian akumulasi itu dibutuhkan 300, kebutuhan angka kreditnya 150. Kita coba masuk ke konversi. Ini di print nanti, konversinya di print. Misalnya kita ambil kata-kata baik semua, maka Ibu Sri Nastiti adalah 100% kali 37,5. Ini 4C 100% 37,5 ini. Baik. Kalau Ibu Sri Nasti dapat nilainya adalah sangat baik misalnya, maka ketik sangat baik, nilainya menjadi 56,25. Atau di tahun yang keduanya ada yang baik, ada yang sangat baik, kita pilih baik. Maka ada yang baik, ini misalnya kita pilih baik. Tahun kedua baik, ada baik, ada tidak baik. Nah, kemudian kita cukup begitu saja, di atas sudah terisi dengan sendirinya Sri Nastiti dan seterusnya. Kita ketik, nanti di atas ini minta nomornya kalau dinas, kalau kepala sekolah minta di kepala sekolah, kopnya, periode Desember tadi. Kemudian kita akan masuk ke akumulasi. Bu Sri Nastiti itu masa penilaiannya ini nanti diubah sendiri, ini tidak kita lihat. Yang paling penting kita akan melihat kapan cukupnya Ibu Sri Nastiti. Kita anggap tidak ada ijazah dulu. Bu Sri Nastiti kalau 2024 berarti kita menghitungnya adalah dari 2023. 2023 itu Sri Nastiti adalah sangat baik. Tahun pertama anggap sangat baik. Tahun kedua karena Desember berarti ini 12 bulan. Tahun 2024 Ibu Sri Nastiti adalah 12. Nilai baik. 100%. Nah, harus terakumulasi supaya bisa totalnya dengan pak integrasinya adalah 300 akumulasinya. Kita lihat. Nah, Ibu Sri Nastiti apabila panjenengan mengusulkan di bulan Desember, maka panjenengan sudah dapat diusulkan ini otomatis nih, dapat diusulkan di bulan periode Desember, yaitu kelebihan 27,68. Ini mun panjenengan bisa lebih cepat, karena nanti begitu 4C ke 4D nilai kelebihan ini tidak diperhitungkan, sehingga panjenengan bisa mencari tercepat kalau memungkinkan. Hanya perbedaannya kalau panjenengan tercepat itu tadi adalah di Oktober, maka 31 Agustus sudah mengusulkan. Kita coba kalau di Oktober berarti bulannya adalah Oktober 10. Cukup apa tidak? Tetap dapat diusulkan. Minus 21. Jadi Ibu Sri Nastiti memungkinkan untuk diusulkan kenaikan pangkatnya di Oktober, tapi submitnya paling lambat 31, paling lambat 31 Agustus. Ini yang kalau tinggal 1 minggu lagi. Kalau memungkinkan maka panjenengan saya rasa bisa, karena cukup hanya 3 halaman ini yang disiapkan, ini di print. Kalau mau manual ya begini, diketik, hitung pelan-pelan, diketik, tanda tangani, kemudian ini juga dihitung seperti ini. Kopnya boleh dipasang, boleh tidak. Lalu kita hitung, lalu
penetapan angka kreditnya dipasang. Ini otomatis sudah terpasang sendiri, lalu tanda tangani oleh kepala sekolah atau kepala dinas. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana menghitung angka kredit yang ada ijazah? Ijazah tidak dipengaruhi oleh linearitas atau tidak. Jadi kita cukup di sini S2. S2 itu akumulasinya adalah kalau keempat B ini adalah 150, maka 25% kali 150, 37,5. Lebihnya lebih banyakkan lagi. Begitu saja sebenarnya cara menghitungnya, kemudian ditetapkan. Sehingga hasil ketetapannya ini dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi ahli madya jenjang ahli madya pangkat golongan ruang 4C. Ini juga otomatis ahli madya. Nanti kalau 4D ahli utama madya dan seterusnya. Gitu yang dapat saya sampaikan. Minta tolong sharing kalau ada kekeliruan untuk kita saling mengingatkan, karena kehilapan memang datangnya dari saya pribadi, sedangkan pengalaman saya ini adalah dari yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf segala kekurangan. Semoga kita dapat sukses mengajukan kenaikan pangkat sesuai dengan tahapan-tahapan yang dimaksud, sehingga dapat berhasil usul kenaikan pangkat. Jangan lupa untuk supaya saya setiap menjawab pertanyaan teman-teman dapat langsung masuk di YouTube rekan-rekan teman-teman, maka jangan lupa subscribe dan like. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.